teman-teman masakanku hari ini ya. Nah, ini dia sosis tak kayak tahu. Ini sosis ya teman-teman, wangi banget. Tak kayak tahu, tak kayak cabai 2 biji, cilik-cilik cabai keriting ya. Ini sosis tak kasih tahu, tak kasih apa, cabai, itu cabai ada ya 2. Nih pakai ini kayu manis, ini namanya kayu manis teman-teman. Yang ini namanya bintang, ini kemukus ya. Kalau teman-teman masak sosis ya, nah teman-teman bisa pakai kemukus, pakai ini apa, kayu manis, mantep gini ya teman-teman. Kalau kayu manis ini bikin wangi. Cuma kalau teman-teman masak kayu manis ya, aku kasih tahu teman-teman harus dicuci ya, dicuci bersih. Karena kayu manis itu kan kena debu-debu itu loh teman-teman. Dia kan ada di sela-sela tuh. Nanti nyucinya pakai air mengalir ya. Nah, ini juga apa jenenge bintang, namanya kemukus kalau di sini. Ya kayak gitu. Ya. Jadi teman-teman kalau masak pakai ini kayu manis, cucinya agak bersih karena bukan apa, kayu manis itu kan banyak debu ya. Dia kan dari pohon disiset itu loh teman-teman ya. Kalau di kampung kan ada pohonnya kayak gini. Ini ya teman-teman, ini sosis, kayu manis sama ini apa jenenge kemukus ya. Jadi kalau teman-teman mau pedes silahkan cabai dulek, aku enggak, karena kan nanti kalau anakku makan ya teman-teman, takutnya anakku keseliup ya, keseliup. Ini sosisnya non halal ya teman-teman, yang sosis B2 itu ya. Aku kebetulan kemarin suamiku beli di Shopee apa itu. Nah, teman-teman masih ada 2, ini udah lama sebenarnya, udah 3 bulan yang lalu. Cuma daripada kering, aku tadi sempat rendam air panas, jadi biar nggak kering. Ini non halal ya teman-teman, aku kasih tahu. Ini sosis B2, ini non halal. Aku kasih tahu kalau masakan yang non halal, aku kasih tahu ke teman-teman ya, supaya teman-teman nggak salah ya. Kalau teman-teman mau yang halal bisa pakai sosis sapi ya, sosis ayam kayak gitu. Teman-teman bisa meniru ya kalau memang teman-teman mau masak sosis. Teman-teman tahunya sih halal ya, kalau tahu kan ini tahu. Kalau teman-teman mau yang sosis halal silahkan ayam, silahkan sosis sapi kayak gitu ya. Kalau ini sosis B2 ya teman-teman, aku kasih tahu terus terang sama teman-teman ya. Aku orangnya jujur bener ya teman-teman, sehingga aku nggak mau ini sama teman-teman semuanya gitu. Jadi ini sosisnya non halal ya, sosis B2 ya teman-teman. Kalau teman-teman mau halal silahkan pakai ayam, silahkan pakai sapi ya, silahkan pakai bakso juga bisa ya. Kalau untuk vegetarian tahu aja kayak gitu ya teman-teman. Udah jelas kan, ini tak kasih kecap ya teman-teman, tak kasih lada, bumbunya tadi separuh ya. Ini yang satu orek-orek, kalau ini halal. Ini orek-orek namanya, tak kasih telur nih, tadi ada telur tuh, ada telurnya ya. Telurnya 1, kubis ya teman-teman, wortel, ini buncis, daun bawang, dan seledri. Teman-teman kalau ada kentang boleh kasih kentang. Kalau ada, tapi untuk besok aja nih karena sudah sepiring udah banyak. Ini ya teman-teman, hari ini masakanku hari ini ya. Nah, tahu sosis kecap namanya, orang bisa bilang semur ya teman-teman. Yang bilang semur, ada yang bilang kecap, masak kecap. Kalau aku bilang masak kecap. Ini teman-teman kalau mau cabenya banyak silahkan, menurut selera lidah teman-teman ya. Kalau ada anak kecil nggak usah pakai cabai, nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau sosis bisa diganti telur ya, namanya semur telur ya. Nah yang ini orek-orek ini teman-teman bisa pakai telur, bisa enggak. Aku tadi pakai telur ya tuh, telur 1. Ini kalau orek-orek ini bebas teman-teman, kalau mau pakai tauge juga bisa. Pakai tauge, pakai wortel, pakai kubis, pakai buncis juga bisa. Ya aku cuma 3 macam ya, buncis, wortel, sama kubis ya. Cuma kasih daun bawang sama seledri, itu biasa
kayak gitu ya. Tahun bawang seledrinya terakhir ya teman-teman. Jadi kalau sudah empuk wortelnya, kubisnya segala, baru daun bawang. Karena kalau daun bawang duluan nanti teman-teman hitam kayak gitu ya. Jelaskan teman-teman, aku sorotin gini. Ini seger juga, ini sederhana, seger, enak ini ya teman-teman. Jadi ini biar teman-teman lihat aja kayak gini ya. Orek-orek ini halal ini ya teman-teman. Tuh kayak gini ya masakanku hari ini. 2 macam masakanku hari ini, sosis tahu ya sama orek-orek kayak gini. Ini ya teman-teman, biar teman-teman lihat ya. Jadi 2 masakanku hari ini tak gini dulu biar tamele indah ya. Oh, yes, mantap ya teman-teman. 2 ini wis sejahtera. Ya mantap, sederhana, enak, mantap ya toh teman-teman. Udah orek itu kamen enak semua, mantep. Sederhana ini makan pakai orek-orek kerupuk ya. Aku ada karak tuh tapi belum ku goreng, belum sempet tar aja gitu ya teman-teman. Sekarang yang masih ini masih kripto. Ya masih laris, masih kripto ya. Kalau di Indonesia ini kan fenomena ya sekarang ini apa namanya musiman ya teman-teman. Musim kripto ya. Dulu kan juga pernah musim batu akik itu. Ingat teman-teman, zaman dulu musim batu, orang jualan batu akik itu di mana-mana. Sampai di mall-mall ya, sampai di kaki 5 dekat pasarku tuh. Tadinya restoran jadi juga tempat batu akik. Di mall itu sampai di kotak-kotak batu akik semua. Teman-teman, dulu kan musimnya batu akik kayak gitu. Semua jual batu akik. Akhirnya berapa bulan hilang, hilang satu persatu. Sekarang udah hilang. Ya 2 tahun berapa itu waktu itu ya? 2000 lebih ya teman-teman. 2000 berapa ya? 2020 apa 2019 ya batu akik semua tuh. Di mana-mana tuh, di pasar, di mall-mall, di kaki 5 juga banyak batu akik. Lagi fenomena batu akik, lagi musimnya batu akik ya, semua jual batu akik. Kalau sekarang musimnya kripto ya, semua jual kelas kripto teman-teman. Di Bali, di Bandung, di Semarang, wes di mana-mana pada jual kelas ya. Itu musiman kayak ya. Jual batu akik itu juga waktu itu ya teman-teman, aku lihat terus di mana-mana orang jual batu akik, dikerubungin orang laki-laki itu banyak batu akik. Batu akik itu sebenarnya aku sudah tahu teman-teman, waktu itu aku masih kecil. Itu papaku itu koleksi batu teman-teman. Terus bukan batu akik yang sembarangan itu, bukan. Dia sebenarnya koleksi batu yang bagus. Dulu aku kecil waktu umurku 5 tahun 6 tahun ya teman-teman, aku batu itu tak buangi semua. Aku kan kalau marah sama kakakku itu batu itu tak buangi di got, tak buangi di sumur. Waktu di kampung itu namanya aku anak kecil nggak tahu. Aku kalau marah itu tak buangi semua. Betul, sampai aku punya dulu dibikinin papaku cincin kecubung teman-teman, batu kecubung. Itu pakai cincin perak itu loh, anak kecil perak itu. Jadi cincin apa? Cincin perak batu kecil tuh. Kan ada kecubung itu batunya, terus aku marah tak patahi, tak buang, tahu ke mana sekarang. Itu aku juga dulu punya batu itu ya, papaku itu kan koleksi batu. Makanya aku tahu umurku 5 tahun itu sudah orang tua aku tuh koleksi batu teman-teman ya. Batu yang kuning itu kayak matahari, kayak bunga matahari itu kayak gitu. Itu kalau disorotin apa namanya lampu ya, lampu atau apa namanya sinar ya, itu mencorong teman-teman. Itu asli itu teman-teman. Itu dulu papaku itu satu gepuk itu satu kotak itu ya teman-teman. Saya cepuk gitu, cepuk dari kayu ya, orang bilang kotak. Oh batu semua itu nggak tahu kemana semua sekarang.
Ya teman-teman, waktu itu umur masih 5 tahun 6 tahun. Jadi aku sembuh, tak buang, diambilin kakak-kakakku yang gede-gede itu, nggak tahu kemana semua juga. Kakakku yang besar kan sudah meninggal, nggak tahu kemana. Jadi dulu orang tua aku tuh koleksi batu. Aku ini anak terakhir ya teman-teman, anak bungsu. Sehingga aku itu anak yang dimanja, anak yang kolokan, yang kayak gitu teman-teman. Sehingga waktu aku kecil itu apa aja aku punya gitu. Sehingga mamaku, bapakku itu memanjakan aku teman-teman. Jadi aku kan anak kecil tuh kolokan, dikit-dikit mewek kayak gitu dulu aku kecil ya teman-teman. Jadi pelajaran hidup yang mengubah aku menjadi anak mandiri ya, itulah teman-teman. Ya kalau ayahku tuh meninggal umurku 15 tahun, sehingga mamaku itu sakit jantung teman-teman, sehingga barang-barang itu dijual, digadein bur, ada yang lewat digadein barang-barang mewah itu, digadein bur. Mamaku sakit jantung untuk pengobatan itu. Jadi bapakku kan udah nggak ada, jadi aku masih sekolah, kakakku masih sekolah. Untuk pengobatan itu, untuk bayar sekolah, untuk macam-macam makanan sehari-hari, mamaku jual-jual barang. Sehingga digadek nobur, barang itu digadek nobur hilang gitu. Terus rumah dijual, berlian dijual, sembuh apa aja dijual sama makku supaya makku sembuh. Neng ya alhamdulillah makku sembuh ya teman-teman, puji Tuhan. Makku sembuh, makku diperpanjang Tuhan umur 15 tahun sampai 2013 kemarin makku pulang. Umurnya 84 makku. Ya teman-teman, sampai lihat aku nikah, lihat aku berhasil teman-teman. Nah itulah teman-teman, seorang, aku nggak bicara harta ya teman-teman, enggak ya, itu batu-batu kayak gitu tuh udah biasa aku dulu kecil, sudah lihat. Waktu 2018 aku ke Dubai itu teman-teman, ternyata batu itu miliaran, jutaan miliaran, aku nggak tahu. Namanya anak kecil ya tak buangi itu sudahan, tak buang di got, tak buang di sumur kayak gitu. Waktu 2018 itu aku ke Dubai, aku bilang sama suamiku, waduh, aturan aku sudah kaya nih batu-batu. Betul teman-teman, aku kan tahu batu, karena aku tuh mainannya batu dari kecil, bukan batu-batu kali ya teman-teman. Aku tahu batu kayak cempaka merah, batu merah, itu apa namanya, yang kayak gitu teman-teman, merah delima namanya tuh, aku tahu warnanya merah. Terus kecubung itu ungu ya teman-teman. Kalau musafir ya safir ya namanya, bukan musafir. Musafir itu kan orangnya, namanya safir itu biru, itu juga cakep. Terus yang kuning itu apa, cempak apa gitu loh, cempedak coba, itu juga batu kayak gitu-gitu teman-teman. Berarti ada yang hijau kayak batu giok kayak gitu, batu-batu ternyata itu di Dubai miliaran teman. Waduh, aku buangin. Namanya anak kecil masih bodoh ya teman-teman. Kecil, aku tuh kecil kolokan, bodoh ngeyel ya teman-teman. Wis tukang nangis ya, setiap hari ngintil di ekor makku, kemana-mana mak, kemana-mana mak. Itulah teman-teman, kehidupan ini membentuk aku menjadi satu pribadi yang bagus. Betul teman-teman, begitu ayahku nggak ada teman-teman ya, aku harus kerja keras jadi karyawan. Coba anak bos aku jadi karyawan ya teman-teman, aku harus jadi karyawan, aku harus kerja keras demi makku teman-teman ya, demi keluargaku gitu teman-teman. Jadi itulah yang membentuk aku. Aku nggak bicara harta ya teman-teman. Kalau harta, aku dari kecil sudah menikmati harta, bener teman-teman, aku nggak ngomong harta ya, aku bicara nilai manusia itu tergantung pribadi, karakter itu teman-teman yang penting. Aku ini benar-benar dibentuk sama Tuhan, betul-betul teman-teman, seluruh karakter hidupku itu dibentuk jauh. Aku anak yang manja, yang cengeng, yang ngengeng, yang ngeyel, yang dibentuk sama Tuhan berbalik menjadi seorang yang pribadi yang bagus. Betul.
teman-teman. Jadi karakter ini penting, nilai manusia itu teman-teman ada di karakternya. Kalau orang Jawa bilang kalau batuk diobati sembuh, kalau watak susah. Betul, karakter itu watak teman-teman. Jadi sehingga aku yang dulu anak manja, anak itu diubah sama Tuhan ya teman-teman, melalui pengalaman hidup, melalui segala macam lah, entah finansial, entah keluarga, entah apa ya teman-teman. Aku gak cerita banyak, itu edisi khusus. Jadi itu membentuk aku menjadi pribadi yang baik, yang benar, yang jujur, yang rajin. Betul, itu karakter ya teman-teman. Rajin itu karakter. Pengendalian diri ini juga karakter. Jadi ngomong yang baik, yang jujur, yang berpendidikan, yang punya kesopanan itu adalah karakter. Yang punya moral yang baik, agama yang baik, pribadi yang baik. Itu teman-teman. Sehingga itulah teman-teman yang membentuk aku, teman-teman. Yang membentuk aku menjadi anak yang baik, yang menjadi anak bagi mamaku, anak yang baik, istri yang baik, ya ibu yang baik bagi anak-anak. Begitu teman-teman. Itulah pembentukan Tuhan. Aku bersyukur aku tidak pernah marah sama Tuhan ya teman-teman. Aku jadi pribadi yang benar, yang jujur. Aku ngomong apa adanya ya teman-teman. Gitulah teman-teman ya. Bukan harta yang membentuk kita, tapi nilai manusia kita. Jangan teman-teman, oh aku miskin, aku susah, aku menderita. Enggak teman-teman. Setiap manusia itu punya skill ya, punya karakter, punya ini. Kalau teman-teman meskipun nggak punya ya teman-teman, punya karakter yang baik, Tuhan pasti buka jalan untuk teman-teman ya. Aku juga nggak punya apa-apa. Aku ke Jakarta ini teman-teman, nggak punya modal, nggak punya apa-apa. Tapi akhirnya banyak orang yang membantu aku. Bosku membantu aku ya, teman-teman, saudara, keluarga, itu membantu aku, temen juga membantu aku sampai untuk modal aja aku waktu itu teman-teman utang di bank. Betul teman-teman, aku sampai jual ruko untuk bayar utang 2000 sebelum covid ya teman-teman. 2016 2015 aku jual untuk bayar utang bank. Aku dulu bayar utang bank teman-teman, aku utang bank itu hampir itu kacau semua teman-teman. Nanti panjang ya aku cerita. Itulah teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin masih kekurangan jangan putus asa ya teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah kaya, yang udah lebih, jangan sombong ya teman-teman ya. Kita hanya hidup ini hanya sementara, enggak banyak. Waktu kita kuat 60, 70, 80 sudah kayak gitu ya teman-teman. Aku sudah ngalami jatuh bangun, aku juga sudah ngalami, aku tahu kepahitan ya teman-teman, tapi aku sudah nggak pahit ya teman-teman. Aku sudah selesai dengan diriku sendiri, aku juga sudah selesai dengan Tuhanku ya teman-teman. Aku juga sudah selesai. Kalau orang sudah selesai dengan dirinya, sudah selesai dengan Tuhannya, itu sudah tidak ada ini pahitan apa-apa ya teman-teman. Banyak belajar, aku juga masih belajar gitu ya teman-teman. Aku kembali ke sini ya, ini orek-orek panjang wis ya teman-teman, nanti kepanjangan teman-teman. Nanti itu hal-hal yang khusus aku cerita ya teman-teman gitu. Ini balik lagi ke sini ya, masakanku. Aku nge-share masakanku, masakan orek-orek sama tahu sukses ya. Aku dulu juga nggak bisa masak teman-teman, gara mamaku sakit itu 2 tahun, mamaku nggak bisa jalan, sehingga aku harus masak sendiri, harus nyuci, harus ngepel, harus macam-macam. Wis kayak pembantu aku di rumah, ndak apa-apa. Mau saya WC segala sudah ku alami itu teman-teman ya. Aku jadi karyawan ya teman. Mulai umurku 15 tahun teman-teman. Ayahku nggak ada. Aku sekolah pagi itu aku beresin mamaku lumpuh teman-teman 2 tahun ya teman-teman. Aku kasih makan, kasih obat, bawa ke dokter, terus masak, nyapu, ngepel. Wes itu kehidupanku sehari-hari, sekolah, belajar, wes itu aku semua aku alami ya, sampai jadi karyawan ya teman-teman. Di kantor, urusan banyak. Nanti dulu ya teman-teman, nanti panjang gitulah teman-teman.
Ya itulah yang membentuk aku. Aku bersyukur sama Tuhan teman-teman. Semua membentuk aku menjadi anak yang lebih baik, menjadi ibu yang baik, ya menjadi keluarga yang baik gitu teman-teman. Makanya banyak pelajaran hidup ini yang membentuk kita menjadi yang baik ya teman-teman. Enggak apa-apa, aku kehilangan semuanya teman-teman. Ya mobil enggak ada pernah, enggak punya sepeda motor juga enggak punya, tinggal sepeda doang. Itulah teman-teman. Ya aku kalau sekolah itu malah jalan kaki teman-teman waktu itu. Kayak gitu, itulah membentuk aku menjadi pribadi yang baik. Aku tidak bicara harta ya teman-teman, tidak, aku tidak serakah harta, tidak bicara harta, semuanya yang Tuhan beri yang terbaik, gitu aja lah teman-teman ya. Nanti aku kasih tahu teman-teman. Kemarin aku soalnya melihat TikTok itu ada orang tangganya punya mobil semuanya, dia hanya sepeda motor. Dia stres, kita nggak perlu stres ya teman-teman. Kita nggak tahu rumput tetangga itu lebih subur ya, kita nggak tahu dalamnya. Jangan kita melihat itu, bersyukurlah teman-teman. Kalau teman-teman masih punya sepeda motor ya bersyukur. Aku aja punya sepeda bersyukur, betul. Aku nggak punya apa-apa di kampung itu, hanya sepeda, aku tetap bersyukur ya. Nah, sekarang sih aku sudah punya mobil ya teman-teman. Cuma dulu tuh gitu, aku sampai sekolah itu jalan kaki teman-teman ya. Teman-teman gitulah ya. Ntar aja lah, panjang sekali gitu ya teman-teman. Sekarang aku balik ke sini ya. Ini sosis tahu semur ya. Orang bilang semur, orang bilang kecap ya teman-teman. Nah ini orek-orek, kubis ya, wortel ya, buncis ya, daun bawang, daun seledri. Pakai selada sedikit ya teman-teman. Hanya aku bisa masak. Karena aku dulu masakin mamaku ya teman-teman. Jadi orang yang nggak bisa masak jadi pintar masak ya. Dulu hanya bisa masak air. Sekarang bisa masak masakan ya. Aku masakan apa aja sudah belajar bisa ya teman-teman gitu ya. Sekarang apa skill masakku ku bagi ke teman-teman, pengalaman hidupku juga ku bagi teman-teman ya teman-teman gitu. Wes ya teman-teman, terima kasih banyak, sehat selalu ya masakanku hari ini ya. Terima kasih teman-teman.